kita bahas pada saat ini yaitu perkembangan peradaban. Itu yang kita bahas, perkembangan peradaban Islam pada masa materi kita pada pagi hari ini yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Baiklah, kita singgung sedikit tentang sejarah Bani Umayyah. Daulah Umayyah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan Islam atau perkembangan kemajuan kebudayaan Islam. Kemajuan tersebut tidak luput dan tidak mungkin terjadi karena didukung dengan adanya langkah-langkah yang perkembangan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah itu sendiri. Perkembangan tersebut antara lain yaitu di bidang yang pertama kita masuk pada bidang sosial. Perkembangan apa saja yang ada di bidang sosial ini, yaitu yang pertama terciptanya masyarakat yang tertib, dikarenakan di sini sudah adanya undang-undang dan lembaga penegak hukum yang ada di dalam pemerintahan Daulah Umayyah. Jadi dengan adanya undang-undang dan penegak hukum, makanya terciptanya masyarakat yang tertib. Contohnya saja seperti pengadilan dan kepolisian. Yang kedua, terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintah memberikan hak dan perlindungan kepada masyarakat. Yang ketiga, perkembangan yang ketiga di bidang sosial yaitu dibangunnya rumah sakit, jalan, sarana olahraga dan kantor pos dan lain-lain di bidang infrastruktur. Kemudian yang kedua, yaitu di bidang seni budaya. Apa saja kemajuan di bidang seni budaya? Yang pertama, bahasa Arab berkembang luas di berbagai daerah dan menjadi bahasa ketatanegaraan di Daulah Umayyah. Yang kedua, mencetak mata uang menggunakan bahasa Arab. Terus kemajuan yang ketiga, mendirikan pabrik kain sutra. Kemudian yang selanjutnya yaitu industri kapal dan persenjataan perang. Selanjutnya yang kelima, membangun irigasi untuk bidang pertanian. Yang terakhir yaitu membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Islam. Yang kemudian yang B, kita masuk yang B. Yang selanjutnya yaitu kita masuk yang perkembangan selanjutnya yaitu di bidang pemerintahan. Kemajuan apa saja di bidang pemerintahan yaitu dengan membentuk 5 lembaga. Lembaga apa saja dibentuk ya? Antara lain yaitu dengan lembaga politik yang
dikenal dengan An-Nizam Asy'ari. Kemudian membentuk lagi lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk lembaga tata usaha negara yang dikenal dengan An-Nizam Al-Idari. Kemudian yang keempat membentuk lembaga kehakiman, yang mana nama lain lembaga kehakiman yaitu An-Nizam Al-Qadai. Yang terakhir yaitu dengan membentuk lembaga ketentraman, yang mana An-Nizam Al-Hadi. Dari sekian banyak materi tadi, ada yang ditanyakan? Bila tidak, kita masuk kepada materi selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu di poin ketiga itu di poin ketiga ini nama-nama ilmuwan Muslim pada masa Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Kemudian yang kedua Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga Marwan bin Hakam. Yang keempat Malik bin Abdul Malik bin Marwan. Yang keempat Yazid bin Abdul Malik. Kemudian adapun tokoh-tokoh yang membangun sosial budaya pada masa Bani Umayyah antara lain yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang kemudian yang kedua Khalifah Walid bin Abdul Malik. Yang ketiga Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang keempat Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Tidak ada penghapus ya. Ya, lanjut kepada yang keempat yaitu ilmuwan Muslim dan beragama. Yang keempat para ilmuwan. Yang keempat yaitu peran ilmuwan Muslim dalam memajukan peradaban. Keempat itu peran ilmuwan Muslim dalam memajukan peradaban Daulah Umayyah. Yang pertama ahli hadis. Yang ahli hadis di sini yaitu ilmuannya yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian yang kedua di sini yaitu ahli tafsir. Tafsir di sini yaitu ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan atau isi dari Al-Qur'an. Ilmuannya di sini yaitu yang terkenal pada masa itu yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab. Jadi ketiga ilmuwan tersebut dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu ahli ilmu fikih. Fikih di sini yaitu tentang ilmu yang mempelajari tentang hukum atau suatu perilaku tertentu yang ada di dalam Islam. Misalnya saja contoh tentang hukum suatu benda dan ibadah itu. Jadi diatur di dalam fikih. Ilmunya di sini yaitu Alqamah bin Qais. Yang kedua Masruq bin Ajda. Yang ketiga Al-Aswad bin Yazid. Kemudian selanjutnya yaitu ahli bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa administrasi negara. Jadi penggunaan bahasa Arab membutuhkan panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan semua golongan.
ilmunya di sini yaitu Nu'man bin Bisri al-Ashari. Yang selanjutnya yaitu Qais bin Mulawah atau dikenal dengan Laila Majnun. Yang selanjutnya yaitu ahli tasawuf. Tasawuf ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita dekat supaya dekat dengan Allah dan meninggalkan kehidupan dunia. Yang terkenal di sini yaitu ilmuannya yaitu Hasan al-Basri. Kemudian kita masuk kepada ahli geografi. Ahli geografi atau sejarah. Ahli geografi dan sejarah di masa itu yaitu Khalifah Muawiyah memerintah Ubay bin Syariah al-Jumhuri menuliskan buku tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah atau Daulah Umayyah. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ahli kedokteran. Ahli kedokteran. Di sini di dalam Daulah Umayyah, kedokteran didirikan pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi, yang didirikan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang berkenan di hati peserta didik, Bapak mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.